bagaimana peran L2 dalam rangka meningkatkan kualitas para dosen yang mengajar di kampus-kampus swasta itu? Pertama, kami selalu memberikan anggaran ya di masa saya ini untuk BIMTEK jabatan fungsional dosen. Karena yang terdata di tempat kita itu yang terregister hampir 13.000 dosen, tetapi yang memiliki jabatan fungsional itu 50% dari 13.000. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Hari ini kita ketemu lagi dalam podcast Ngorbit bersama dengan Profesor Dr. Saipul Anwar Matondang, Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara. Materi kita hari ini adalah seputar tentang apa peran dan fungsi dari L2 Dikti dalam rangka meningkatkan kualitas kampus di wilayah L2 Dikti, termasuk juga bagaimana menciptakan kualitas pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa, apalagi kali ini kita akan menghadapi tahun pendidikan baru, akan banyak kampus yang akan menerima mahasiswa baru. Tentu L2 Dikti Sumatera Utara sudah memiliki program yang tentu dibawa oleh Profesor Dr. Saipul Anwar Matondang sebagai Kepala L2 Dikti Sumatera Utara. Prof, bagaimana L2 Dikti dalam menghadapi perekrutan penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026 ini? Ya, pertama kita sebagai tupoksinya sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 57 disebutkan bahwa lembaga layanan pendidikan tinggi adalah satuan kerja pemerintah pusat yang bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi pendidikan atau pendidikan tinggi. Nah, tugas kita dikukuhkan lagi di keputusan menteri bahwa pemetaan pendidikan, mutu pendidikan tinggi, membantu meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan juga administrasi dosen dan administrasi akademik. Jadi memang kami tugasnya itu adalah memperkokoh sistem penjaminan mutu internal setiap kampus negeri dan swasta di Sumatera Utara, kecuali USU karena sudah otonom. Tapi kalau di luar itu, baik negeri maupun swasta, kita bertanggung jawab terhadap sistem penjaminan mutu internal yang nanti akan dibuktikan sistem yang mereka jalankan itu oleh BAN PT dan lembaga akreditasi mandiri gitu. Nah, bagaimana kita mensinkronkan antara L2 Dikti dan BAN PT tadi? Kan sama-sama ini dalam rangka menjaga ya peningkatan mutu pendidikan. Ini gimana Pak kira-kira? BAN PT itu adalah penilai eksternal, lembaga akreditasi mandiri dari Asosiasi Perkumpulan Bidang Ilmu juga mempunyai hak untuk program studi, tapi BAN PT itu untuk institusinya, untuk lembaganya. Kalau L2 Dikti sistemnya kira-kira? L2 Dikti adalah fasilitator dari sistem untuk akreditasi program studi sebelum menuju lembaga akreditasi mandiri dan institusinya sebelum menuju akreditasi universitas. Jadi kami itu kalau ibarat olahraga pelatih. Sedangkan BAN PT sama LAM itu juri. Oh gitu. Kami itu pelatih. Jadi yang paling berat ya kami, karena pelatih itu yang kalau kalah kan yang disalahkan pelatih. Pelatih fisik, pemain. Iya. Gitu. Kalau di kampus berapa jumlah S3, berapa jumlah lektor kepala, berapa jumlah profesor, kemudian fasilitas digitalisasi, fasilitas mutu lainnya. Jadi kami sebagai fasilitator, ibarat pertandingan itu kami pelatih. Iya. Nah, di Sumatera Utara ini sebenarnya ada berapa yang di bawah
L2 Dikti ini Pak, kampus yang kita apakan? Awasi. Sekarang kalau swasta itu waktu saya masuk itu 206. Tetapi sudah kita gabung-gabungkan sekarang tinggal 189. Oh, 189. 189 sudah kita gabungkan, data per April itu 189. 189. Itu yang swasta. Sedangkan yang negeri 8. Oh, 8 ya? Iya, itu 8. di bawah kita, selain USU, negeri juga di bawah kita? Misalnya seperti UIN sendiri yang di bawah Departemen Agama, ketika mereka mengajukan izin program studi gizi, program studi matematika, karena prodi itu istilah pasarnya tidak beragama, maka itu kita yang memberikan penilaian ketika mereka mengusulkan untuk mendirikan program studi S1, S2, S3. Kita yang menilai dulu, baru kita rekom kepada Dirjen Dikti. Berarti UIN yang fakultasnya tidak beragama ini ke L2 Dikti apa nih? Iya, ke kita. Kemarin itu kita berikan sarjana matematika murni sama gizi. Oh. Baik, tadi ada Prof bilang ada ya kampus yang kita gabung atau fakultas. Iya, Itu betul. Kenapa kita gabung? Pertama secara finansial dan juga secara jumlah mahasiswanya terlalu minim. Jadi bisa misalnya satu program studi itu kalau dia tidak mencapai 20 minimum setiap tahun selama 4 tahun berturut-turut, kami sudah warning supaya gabung dengan yang lain. Karena secara misalnya dia Akademi Amik Komputer, satu program studi, kita pantau itu mahasiswanya nggak sampai 20 setiap tahun selama 4 tahun berturut-turut. Kita minta untuk gabung kepada kampus yang lebih besar. Karena toh dipertahankan pun dia agak sulit untuk maju. Jadi itulah makanya dari 200-an itu menjadi 189 tadi. Iya, 189 selama 2,5 tahun saya menjabat. Penggabungan itu. Bagaimana nasib mahasiswanya, Prof? Mahasiswanya tidak ada masalah. Misalnya yang terakhir ya, yang kita gabungkan itu Akademi Bidan dengan Sekolah Tinggi Kesehatan. Dia tetap masuk ke situ. Nanti Sekolah Tinggi Kesehatannya yang mengeluarkan ijazah. Bidan tadi? Bidan tadi. Baik. Jadi dia merger kepada yang lebih besar. Supaya dia kuat. Iya. Berarti penggabungan ini dalam rangka mengefisiensi ya, supaya tidak terlalu banyak kampus yang terlantar lah, yang mahasiswa tidak ada, kemudian seperti tidak sehat lah ya. Tidak sehat ya. Terkait masalah itu. Prof, tadi kita sudah bicara tentang kurang kampus. Nah, bagaimana dengan tenaga pengajar, dosen? Ya, kita mengetahui dosen swasta ini ada yang dosen diperbantukan dari L2 Dikti, ada dosen yayasannya, ada dosen istilahnya dosen terbang, dosen tidak tetap. Nah, bagaimana peran L2 Dikti dalam rangka meningkatkan kualitas para dosen yang mengajar di kampus-kampus swasta itu? Pertama, kami selalu memberikan anggaran ya di masa saya ini untuk BIMTEK, jabatan fungsional dosen. Karena yang terdata di tempat kita itu yang terregister hampir 13.000 dosen, tetapi yang memiliki jabatan fungsional itu 50% dari 13.000. Nah, kalau dia tidak memiliki jabatan fungsional, kan dia tidak terikat pada ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, mengajar di perguruan tinggi, Dharma 1, penelitian dan publikasi, dan pengabdian pada masyarakat. Jadi sepanjang dosen itu tidak memiliki jabatan fungsional yang saya buat tetapkan SK-nya setelah dia memiliki masa kerja 2 semester minimal, dan ada dokumen-dokumen yang dimasukkan ke dalam Sister, ada aplikasi Sister, kelihatan semua di situ. Berapa mata kuliah dia mengajar, apa penelitian dia, apa publikasi dia, baik yang
publikasi ilmiah maupun populer di koran majalah itu akan terlihat di situ karena dia harus menginput ke database itu. Baik. Nah setelah 1 tahun dia boleh mengajukan jabatan fungsional. Nanti setelah memiliki jabatan fungsional, tahun ketiga dia sudah boleh mengajukan untuk sertifikasi dosen. Nanti kalau dia sudah lulus tahun keempat, kita akan bayar setiap bulan gajinya jabatan fungsionalnya sebesar gaji PNS. Oh gitu. Iya. Melalui sertifikasi dosen melalui tadi. sertifikasi Tapi dosen. dia setelah sertifikasi dulu baru mengajukan jabatan fungsional. Jabatan fungsional dulu. Oh. 1 tahun setelah mengajar jabatan fungsional, tahun kedua ikut ujian sertifikasi, tahun keempat kita sudah bayar. Oh begitu. Iya. Tapi ini semua dilakukan oleh dosen bersangkutan melalui sistem aplikasi Iya, tadi ya. sister tadi ya. Sister tadi ya. Jadi setiap dosen itu harus memasukkan seluruh kegiatan. Iya, malah dia harus mengupdate setiap bulan apa yang dia lakukan. Oh. Karena itu yang kita pantau ya. Itu yang kita pantau. Kita nilai ya. Kita kan nggak mungkin kesidimpuan, keasahan melihat dia tiap hari. Iya. Tapi dari sistem itu bisa kita baca. Dan ketika kita mengajukan dia untuk ikut sertifikasi, akan eligible atau tidak, sistem itu yang mengatakan sudah layak atau tidak gitu. Nah terus untuk peningkatan jenjang apa ya dok? Pendidikan dosen tadi kan ada kalau tidak salah sekarang ini kan dosen S1 itu minimal S2. Harus S2. Ya kan. Nah, selanjutnya kalau apa S3. Nah, dalam hal kita memantau keberadaan dosen-dosen di swasta ini mana yang katakanlah dosen yang belum S2 tapi masih mengajar di S1 itu apa yang kita lakukan, Prof? Kita akan memonitoring di pangkalan data Dikti. Kalau dia S1 itu biasanya sudah merah. Oh gitu. Iya. Ada dan kita menyurati kampusnya untuk menyekolahkan dia dulu, setelah dapat ijazah S2 baru dimasukkan lagi balik ke sistem. Oh begitu. Kalau dia S1 nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Sejak kapan tuh, Prof? Sebetulnya sejak 8 tahun yang lewat sudah ada, cuma karena tidak ada sistem kita tidak bisa memantau. Nah saat ini sudah ada sistemnya? Ada sistemnya. Pangkalan Dikti tadi? Iya, pangkalan Dikti tadi sudah bisa kita lihat. Nah kalau boleh tahu berapa persen dosen yang belum S2 tapi masih mengajar S1? Apa sekarang sudah kecil sekali, di bawah 1%. Di bawah 1%. Mereka sudah S2 semua. S2 semua. Dan bahkan kita mendorong dosen yang sudah masa kerjanya di atas 5 tahun untuk mengambil S3. Doktor, dan itu kita sudah fasilitasi persiapan masuk S3, persiapan memilih beasiswa, ada beasiswa dari LPDP, ada beasiswa dari Badan Pembiayaan dari Kemendikbud, ada juga dari pihak luar menawarkan beasiswa. Itu kita bantu fasilitasi supaya mereka mau S3. Nah rata-rata untuk dari dosen di wilayah dalam naungan LDOT ada berapa orang per tahun dok yang udah mengikuti program beasiswa dulu atau berapa persen lah kira-kira? Itu beda-beda ya setiap tahun karena tergantung program studi yang diambil dalam dan luar negeri. Oh gitu ya. Kadang dalam 1 tahun itu ada 50, kadang 35, jadi itu tidak pasti ya. Pasti bervariasi lah ya. Tapi bisa dipastikan di atas 30 itu pasti ada berangkat kuliah. Berangkat kuliah ya. Iya. Dan semuanya itu diapakan oleh Eldo Dikti ya? Iya, kita bantu. Kalau mereka bersurat ke kita bantu. Biasanya rektornya bersurat ke kita untuk difasilitasi, kita bantu. Nah itu mereka dikutip anggaran nggak kita atau memang enggak? Kita nyiapkan anggaran. LL Dikti ini paling royal memberi anggaran kepada dosen yayasan. Oh gitu. Sekarang yang sertifikasi saja dosen yayasan hampir 6.000. Kalau rata-rata 3 juta itu 18 M setiap bulan. Setiap bulannya ya? Kita gaji. Jadi dosen yayasan itu sertifikasi itu sama dengan gaji pokok PNS. Oh gitu. Iya. Nah berarti seluruh kampus ataupun yayasan mereka harus mengajukan lah ya dosen-dosen yang mengajukan ya. Di sini ya. Iya. Nah kabarnya sekarang nama istilahnya nggak NIDN lagi dok, Prof? Apa NUPTK, NUPTK nomor ya? urut pendidik. Oh NUPTK. Sejak kapan berubah?
Prof? Sejak tahun lalu. Tahun lalu ya. Nah, ini dosen-dosen muda ini gimana supaya cepat mendapatkan NUPTK-nya itu? Nah, itu cuma 1 menit. Oh, 1 menit aja. 1 menit aja. Asal dia ada SK yayasan, ijazah S1, S2 dilampirkan ke sistem, kita validasi KTP-nya, KK-nya, 1 menit selesai. Dia langsung dapat NUPTK? Iya. Batasan usia ada nggak? Nggak ada. 55 ya kalau nggak salah. Paling Paling ini ya? tua ya. Nah, bagaimana dengan apa mereka, jurusan mereka, keahliannya? Apakah misalnya nanti dia katakanlah hari ini dia terdaftar di NUPTK FISIP, nanti berubah ke hukum, bisa nggak gitu? Yang menentukan itu ijazah S2 atau S3-nya. Oh, Jadi misalnya ada calon dosen itu S1-nya matematika, S2-nya teknik informatika, kita pakai yang ijazah S2. Oh. Tapi ketika dia S3 nanti dia nggak ngambil teknik informatika, malah masuk ke teknik industri. Ketika punya ijazah S3, teknik industrinya yang kita pegang. Jadi untuk start awal itu adalah ijazah S2-nya. Jadi kalau matematika S1-nya murni dari USU, lalu dia nggak mau ngambil matematika, dia ngambil teknik informatika, ya MTI, itu yang kita pegang. Dipegangnya? Iya. Itu ke depan dia nggak boleh berubah lagi? Kalau dia ambil doktor industri, nanti ke industri dia. Oh gitu? Iya. Dia bisa berubah-berubah? Bisa berubah. Iya, baik. Iya. Nah, ternyata berapa persen dok dosen kita yang di bawah L2 ini yang udah S3, S2 yang kita sampai hari ini itu 75% lebih itu masih S2. S2 ya? Iya. 2% ya? Iya, 75% masih S2. Berarti 25% S3? Iya, sekitar 25% itu S3. Nah, ada nggak dibebankan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Profesor sebagai Kepala LUT untuk meningkatkan atau menambah jumlah dosen yang S3, S2 selama kepemimpinan Prof? Sebetulnya kan itu berkaitan dengan akreditasi. Apabila tadi ya? Iya, apabila di program studinya itu tidak ada doktor 2 orang, tidak bisa akreditasi unggul. Berarti ada kaitan tadi ya? Ada kaitan. Jadi jumlah profesor dan lektor kepala dan jumlah doktor di program studi itu akan memberikan penilaian positif kepada akreditasi unggul program studinya atau kampusnya. Jadi kalau nggak banyak doktor, nggak banyak profesor, dia nggak akan mungkin jadi unggul. Iya. Jadi sekarang tinggal yayasannya ya. Nah, ini kan terkait tadi ada unggul, ada yang tidak unggul. Kita melihat kalau kita membaca kampus yang unggul itu di kampus swasta di Sumatera sebenarnya ada berapa dok? Selain kampus dulu ya, baru berarti program ini gitu. Jumlahnya dalam 2 tahun ini 7. 7. Iya, hari ini 1 di PISIT yang ke-8. Oh. Iya. Ke-8 ya. Kalau kampusnya ya. Iya. Jadi ada UMSU yang pertama, Prima, Pancabudi, kemudian Stikes Mitra, Medan Area, UMN, Inkes Medistra, dan hari ini di PISIT mulai dari kemarin itu Deli Husada, yang Institut Kesehatan Deli Husada yang di Deli Tua. Deli Tua. Iya. Oke. Prof, ini menarik. Iya. Kita melihat di Sumatera Utara ini orangnya keras, ya kan? Tentu akibat keras ini konflik terjadi di mana-mana, ya kan? Termasuk di internal kampus. Beberapa waktu yang lalu kita melihat akibat konflik kampus di ITM sudah tidak ada lagi, ya kan? Dan saat ini ada beberapa kampus juga sedang mengalami konflik. Nah, bagaimana Profesor menyikapi persoalan konflik di internal kampus ini ya? Karena Profesor ini adalah salah satu sebagai pembina ya keberadaan kampus-kampus ini, meskipun saat ini kita mengetahui bahwa L2 bukanlah satu decision maker untuk menentu
bahwa kampus ini yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah ini bagaimana Profesor menyikapinya? Pertama, pada prinsipnya manusia hidup itu konflik itu harus ada karena dinamis. Cuma kita mengendalikan konflik itu dengan berbagai metode. Metodenya pertama kita mediasi, kemudian kita mendengarkan kedua belah pihak, dan kita memberikan arahan-arahan supaya tidak merugikan mahasiswa. Pada prinsipnya kalau LL Dikti itu menyelamatkan mahasiswa, menyelamatkan mahasiswa dan dosen. Kenapa? Mahasiswa itu sudah bayar SPP khususnya di swasta, dan dia berharap tahun keempat atau tahun kelima sudah sarjana. Akibat konflik internal di yayasan atau direktorat itu bisa mempengaruhi PBM pembelajaran di kelas, dan itu akan mengganggu penyelesaian anak-anak itu tidak tepat waktu jadinya. Maka kita yang pokok itu menyelamatkan kegiatan pembelajaran tidak terganggu. Tetapi kadang tidak bisa dihindari karena masing-masing pihak itu membawa egonya. Dan selalu saya bilang, kalau kita mengatakan kita yang paling benar, itu kita udah melampaui malaikat. Setiap manusia ini ada salahnya. Yang penting akui aja kita salah, kita teledor kepada pihak yang berbeda pendapat dengan kita. Dan kalau konflik di yayasan itu karena penentunya adalah Dirjen AHU atau dan di dalam Kementerian Hukum dan HAM, itu tidak kewenangan kami karena Dirjen AHU yang berwenang menentukan SK siapa yang hari ini eksis di sistem AHU. Tetapi kalau konfliknya itu di rektorat atau dekanat, biasanya kami mengambil sikap karena akan terganggu pada proses PBM dan tanda tangan ijazah. Dan kami akan lihat dari yayasan statutanya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Kalau ada pelanggaran kami akan tegur. Misalnya ada kampus yang memberlakukan bahwa seseorang itu tidak boleh lebih dari 2 periode menjabat dekan. Dan kalau memang di statuta mereka begitu, mereka harus patuh dan tidak boleh ikut ketentuan negeri. Dan ada kampus swasta itu memperbolehkan rektor dekan sampai dipilih kembali tanpa batas tertentu, dan itu kita hormati, jangan disamakan dengan universitas negeri. Itu kan tergantung statuta yang dibuat oleh yayasan. Nah berarti peraturan internal kampus ini dimasukkan dalam statuta. Di statuta pasal-pasalnya lengkap. Statuta. Dan masing-masing kampus itu diberikan kewenangan penuh mengatur statutanya masing-masing. Mengatur begitu statuta. Jadi statuta itulah menjadi aturan pokok bagi pelaksanaan PBM di masing-masing. Iya, karena statuta ini kan lahir dari bagaimana kampus itu secara otonom mengelola pengelolaan pembelajaran dan juga penelitian dan pengabdian sesuai dengan konteks masing-masing. Jadi misalnya kalau kampus tertentu mengatakan setelah 2 tahun boleh dipilih kembali, di statutanya ada, ya silakan. Tapi ada kadang-kadang pihak-pihak yang mengirim surat ke kita, kenapa di kampus kami si A sudah 3 periode rektor mau maju lagi 4 periode. Kalau kita periksa di statutanya boleh dipilih kembali, ya tidak apa-apa. Tapi biasanya pihak yang mengadu ke kita ini adalah pihak yang mau maju kurang dukungan. Itu yang kadang-kadang saya bilang, jangan dibawa sistem politik praktis di dalam kampus. Ada juga kadang yang berkuasa 4 tahun ini, karena bukan pihak dia, tidak mendengarkan pihak yang berbeda pendapat dengan dia. Itu pun kita mediasi. Dan sering sekali tata cara di politik praktis dibawa ke kampus. Kampus itu sivitas akademi. Hari ini saya bisa rektor, tahun depan saya tidak rektor jadi dosen biasa, itu biasa. Hari ini saya dosen biasa, besok saya rektor, itu biasa. Makanya kampus itu
keunggulan yang penting, bukan siapa yang kuat, siapa yang ini. Itu yang kita mediasi. Nah, tadi kan ada bilang ada konflik yayasan itu biasanya kewenangan dari Kumham, Dirjen AHO. Iya. Mereka yang memproses SK dari yayasan yang terdaftar di portalnya Dirjen AHO. Iya. Nah, itu biasanya L23 tidak bisa Tidak bisa mencampuri itu. Tapi kalau dia terkait dengan konflik rektorat atau dekanan, Iya, kita buka statuta, mana statutanya. Iya. Nah, sejauh ini Prof semenjak Prof menjabat sebagai kepala L23, sudah berapa banyak kampus yang kita selesaikan dalam konflik tadi? Banyak sekali sebetulnya. Konflik di dekanat, konflik di rektorat, konflik yayasan dengan yayasan. Kalau yayasan-yayasan Kita tidak masuk, kita hanya memberi saran untuk duduk bersama. Iya. Nah, itu sudah ada yang selesai nggak? Ada beberapa yang selesai. Ada juga sekarang masih yang ini. Ada juga yang terus. Tapi biasanya kalau pengalaman-pengalaman kita, kalau kita sudah kasih masukan-masukan, mereka lama-lama juga paham. Nah, kalau misalnya konflik ini berimbas terkait penurunan jumlah mahasiswa yang masuk, penurunan ini, ada nggak kewajiban untuk menutup? Kita nanti akan bekerja sama tim evaluasi kelembagaan dengan Dirjen Dikti, sama-sama duduk bersama kita menganalisisnya. Apakah ini kita kasih sanksi berat, sanksi sedang? Kalau sanksi sedang itu mereka memperbaiki diri dalam 6 bulan. Kalau sanksi berat itu kita cabut izinnya. Jadi kita kasih waktu 6 bulan. Itu sanksi sedang. Prof, ini khas pakai tanja ini apa maksudnya? Menghormati ke apa atau memang ciri khas Prof sendiri? Oh begini, setiap event-event itu saya selalu ganti-ganti topi Simalungun, Toba, Nias. Jadi seluruh etnis yang ada di Sumatera Utara, bahkan Riau pun saya pakai. Iya. Berarti kali ini Prof pakai tanja Melayu nih? Melayu ya. Khasnya hari ini podcast dengan Ngorbit tanya Melayu ya? Melayu ya. Iya. Baik, himbauan Prof terkait sebagai kepala L23 Sumatera Utara, ini ajaran baru, mahasiswa akan memilih kampus, ya kan? Nah, ini apa himbauan kita untuk adik mahasiswa? Pertama, kampus itu segmennya sebetulnya beda-beda ya. Jadi misalnya kalau yang sudah unggul itu baik program studinya maupun universitasnya, tentunya dia lebih bagus, fasilitasnya lebih modern, dosennya juga lebih senior, lebih berpengalaman, tapi tentunya SPP-nya akan lebih mahal. Dan sekali lagi bahwa tidak jaminan mahasiswa yang kuliah di kampus yang mahal itu berhasil di kemudian hari, karena yang diberikan di kampus itu adalah pembelajaran teori dan praktek yang membekali anak-anak kita itu untuk ke depan. Sebetulnya anaknya sendiri yang bisa bikin dia berhasil, bukan karena kampusnya, bukan karena dosennya. Jadi kalau anaknya itu semangat, walaupun kampusnya itu akreditasinya B, cocok dengan passion dia, cocok dengan gaya dia, kalau dia bekerja keras, belajar keras, punya teman banyak, dia pun akan berhasil. Jadi kampus itu hanya pengantar, jembatan untuk dia menyeberang. Kalau dia menyeberang, di sanalah dia bertarung dengan dunia nyata. Iya. Artinya menyesuaikan lah, mahasiswa menyesuaikan dengan apa tujuan ininya lah ya. Iya, maksudnya saya tidak memaksa anak-anak kita itu, kalau memang orang tuanya pas-pasan, jangan memaksa ke kampus-kampus yang unggul, SPP-nya 15 juta satu semester, apalagi misalnya ambil kedokteran 50 sampai 60 juta satu tahun. Jadi itu jangan dipaksa-paksa. Kan kalau kedokteran dan itu memang beda. Harganya beda, tidak usah dipaksa. Dan untuk kedokteran sendiri sekarang ini sudah 3 yang unggul ya. S1 profesinya UMSU, Unpri dan metodis. Saya pikir itu juga tidak usah memaksa-maksa ke negeri. Sebetulnya dokter
Yang di 3 kampus ini juga sudah bagus-bagus, fasilitasnya pun bagus, rumah sakitnya bagus. Toh kedepannya nanti yang menentukan seperti yang saya sebutkan, ketika Anda sudah sarjana, sudah diseberangkan oleh kampus ke seberang, itu Anda bertarung dengan seangkatan sendiri siapa yang lebih bagus. Gitu.